खलीफा आसमां से है, खिलाफत आसमानी है. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, kali ini kita akan berdialog mengenai kajian tentang Al-Quran dan Ahmadiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam berbagai opini dan persepsi publik, banyak sekali yang menyatakan bahwa keberatan terhadap Ahmadiyah salah satunya adalah karena kitab sucinya bukan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan coba diskusi dengan salah seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik selalu. Terima kasih sudah datang dan berdialog untuk bersama kita dalam beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan kita akan bisa menyelesaikan dalam 1 jam ke depan. Amin, amin. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Pak Najib ini kan sudah cukup lama ya mengenal Ahmadiyah. Mungkin bisa Pak Najib jelaskan alasan ketertarikan dan mulai tahun berapa mengenal Ahmadiyah? Sebetulnya kalau tahu gitu ya, nggak sekedar tahu kayak gitu, sudah agak lama. Waktu saya aliyah di Jember itu sudah dengar. Waktu mulai kuliah ke Jakarta tahun 94 itu sudah dengar, dan beberapa kali lewat itu ya, Parung itu kalau acara ke Bogor dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi ketemu dan kemudian melakukan katakanlah dialog singkat, sebetulnya awalnya itu waktu di UIN Jakarta itu mengadakan diskusi atau seminar tentang hadis turunnya Isa Al-Masih kayak gitu ya. Itu sekitar tahun berapa ya, mungkin 97 atau 96 kayak gitu ya. Lebih intensif lagi justru ketika terjadi katakanlah penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung tahun 2005 itu, yang kemudian saya diajak Pak Dawam Raharjo untuk kemudian ikut di dalam pertemuan, kalau nggak salah di Garut, kemudian beberapa kali pertemuan yang lain di beberapa tempat dan sebagainya. Dan sejak saat itulah saya kira saya kemudian mencoba untuk mempelajari dan memahami lebih banyak tentang Ahmadiyah ini. Dan kemudian tahun 2006 kalau nggak salah ya, saya berangkat ke Inggris, yang kebetulan saya tinggal di Grove House itu ya, di Manchester, yang belakangnya itu adalah Masjid Ahmadiyah kayak gitu ya, di dekat Manchester, University of Manchester kayak gitu. Nah, saya di situ ketemu dengan beberapa orang dari Malaysia, kemudian beberapa orang dari Pakistan dan beberapa dari tempat yang lain yang mereka mengajak untuk bermain bulu tangkis dan sebagainya kayak gitu, yang pernah waktu Idul Fitri atau Idul Adha ya waktu itu. Terus kemudian saya hadir dan khutbahnya kan dari London dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang saya kira kemudian beberapa kali intensif. Dan kemudian tahun 2007 kan saya kuliah di Amerika. Nah, di situ kemudian kita belajar tentang berbagai hal tentang Islam di Timur Tengah dan sebagainya. Saya sebetulnya tertarik tentang Islam di Indonesia, tetapi kemudian pas saya pulang untuk melakukan penelitian itu terjadi peristiwa Cikesik kayak gitu ya. Yang kemudian saya switch mengkaji tentang Ahmadiyah. Jadi secara intensif mengkajinya itu sejak peristiwa Cikesik, yang saya mungkin triggernya ya kalau umpamanya bisa disebut seperti itu adalah kenapa semua media itu kok sepertinya itu memojokkan Ahmadiyah. Kenapa misalnya termasuk beberapa media mainstream itu pemberitaannya itu kok mempersalahkan korban dan sebagainya kayak gitu ya, yang kemudian saya ingin tahu lebih dalam dan mengkajinya dan mempelajari tentang teologinya, mempelajari tentang masyarakatnya dan sebagainya tentang Ahmadiyah ini. Jadi kalau umpamanya dihitung dari perkenalan mungkin agak lama, tetapi secara lebih intensif pertemuan dan sebagainya sejak 2005 dan mengkajinya itu sejak 2011 gitu ya. Rentang waktu yang cukup panjang ya, hampir lebih mungkin sekitar 17 tahun lah ya sudah mengenal Ahmadiyah. Nah, sebagai seorang peneliti dalam tentang waktu tersebut, mungkin
kegiatan apa saja yang pernah Prof. Najib ikuti dan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional ataupun internasional? Iya, kalau, kalau dengan, jemaah Ahmadiyah mungkin, ketemu terutama waktu saya kuliah di Amerika itu ketemu dengan yang di LA, Los Angeles, dan waktu saya tinggal di Texas itu di Houston itu ada juga Masjid Ahmadiyah, saya beberapa kali ikut, sholat di sana kayak gitu. Nah terus kemudian selanjutnya saya kira setelah selesai saya kuliah itu ya, mungkin ketemu banyak dengan Pak Yendra, dengan yang di Parung, kemudian, di Singapura itu ya, ketemu Khalifah di Singapura itu dalam mulaqat itu ya. Terus kemudian diajak eee, Kemudian ke Qadian tahun 2016 ya Pak ya? 2016. 2016 dan ikut jalsah beberapa kali di beberapa tempat, di Anyer, kemudian di Gondrong, kemudian di Parung, dan di beberapa tempat. Tetapi untuk yang dengan pihak luar, saya kira dengan mengkaji Ahmadiyah ini ya, yang ada di Indonesia itu, kemudian membawa saya kepada banyak tempat yang ada di kampus-kampus di luar negeri, di Amerika dan sebagainya. Misalnya di Amerika mungkin saya datang ke beberapa negara bagian untuk presentasi tentang Ahmadiyah ke Chicago itu pernah, kemudian ke New York pernah, ke LA sendiri pernah, ke Texas pernah, kayak gitu ya. Untuk di luar Amerika saya kira datang ke Belanda, ke Jerman yang tahun yang lalu, ke Jepang, Singapura, Malaysia, kemudian ke Thailand, ke Qatar sekali juga itu ya, terus, berbicara tentang Ahmadiyah, terus kemudian mana lagi ya, mungkin saya agak lupa, tapi lumayan banyak ya, karena apa namanya, banyak curiosity gitu ya, rasa ingin tahu dari masyarakat dunia, tentang Ahmadiyah, yang bahkan mungkin kalau umpamanya di Amerika sendiri, orang selama ini frame-nya itu selalu Sunni dan Syiah kayak gitu ya. Nah, ketika saya mengkaji itu belum banyak sebetulnya, kajian itu waktu itu hanya 2 kalau nggak salah, yang satu dilakukan oleh, Friedman itu ya, yang, Profesor Friedman, yang kedua itu tidak terlalu, fully akademik kayak gitu, tetapi, bagian termasuk buku kayak gitu ya. Dan selebihnya mungkin tulisan-tulisan nggak terlalu panjang atau tulisan yang sudah agak lama sekali itu. Makanya kemudian setelah saya selesai itu kemudian di Santa Barbara, University of California Santa Barbara, dan di beberapa tempat itu, kemudian dibuka, tentang kajian-kajian tentang Islam di luar dari Sunni dan Syiah itu ya, tentang berbagai ragam kelompok Islam yang ada di dunia. Makanya kemudian saya karena dianggap membuka wawasan baru atau perspektif baru tentang Islam, itu kemudian mendapatkan penghargaan Charles Swindoll Memorial Award itu ya, yang karena mengkaji sesuatu yang mungkin bagi mereka, selama ini tidak dilakukan atau tidak dibayangkan, tidak ada dalam perspektif mereka ketika melihat tentang Islam kayak gitu. Luar biasa nih, jadi begitu banyak ya, undangan dari berbagai kampus dan, komunitas tentunya, yang sehingga tidak salah banyak orang menganggap saat ini Prof. Najib ini sebagai salah satu pakar Ahmadiyah ya, karena juga begitu banyak buku-buku yang sudah ditulis mungkin oleh Pak Najib ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Mungkin bisa diceritakan berapa banyak buku atau jurnal ilmiah dan isunya tentang apa saja soal Ahmadiyah itu? Ya mungkin berkah mengkaji Ahmadiyah ya, saya kemudian, diundang ke banyak tempat, kemudian mendapatkan penghargaan, dan juga memang ada keinginan tahuan ya, apakah selama ini yang dianggap masyarakat itu, sesuai dengan, yang dipahami oleh Ahmadiyah kayak gitu ya, tentang Ahmadiyah itu sendiri. Apakah Ahmadiyah itu seperti yang digambarkan dalam berbagai perspektif, yang karena itu saya mungkin cukup banyak ya menulis, tulisan, tetapi, saat ini mungkin lebih banyak dalam bahasa Inggris yang, kalau umpamanya dalam jurnal akademik dan, book chapter itu mungkin sekitar lebih dari 10 ya. Yang terbit di ISEA Singapura, yang terbit di, The Muslim World kayak gitu ya, kemudian terbit di, Indonesia and the Malay World, kemudian terbit di beberapa tempat itu ya, yang hampir semuanya itu mereka sangat tertarik kayak gitu ya. Dan, apa namanya, ketika ada disertasi beberapa waktu lalu juga ada 2 atau 3 disertasi dari Australia itu meminta saya untuk menjadi reviewernya kayak gitu ya. Terus dari Belgia, kemudian dari, Eropa dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi,
Itu yang kemudian katakanlah 10 lebih karya dalam bahasa Inggris itu yang kemudian menjadi katakanlah referensi ya mungkin dari sarjana lain di luar negeri ketika melihat ingin mengetahui tentang Ahmadiyah ini. Nah, yang bahasa Indonesia mungkin tidak sebanyak yang bahasa Inggris ya gitu ya, karena dan sifatnya belum tulisan-tulisan yang utuh panjang kayak gitu. Ada beberapa catatan yang perjalanan, catatan pertemuan yang kemudian dibukukan dalam menemani minoritas itu ya, dilema tentang minoritas buku yang lain, dan juga ada beberapa bagian jadi belum menjadi satu monograf utuh kayak gitu ya tentang Ahmadiyah, yang saya sebetulnya berharap jika ada kesempatan lebih kayak gitu ya untuk kemudian menyelesaikan apa yang sudah saya mulai dari beberapa tahun yang lalu untuk buku tersebut kayak gitu ya. Jadi bisa memberikan kontribusi tentang bagi masyarakat tentang Ahmadiyah, pemahaman-pemahaman yang dipahami tentang komunitas ini bisa menjadi lebih benar, bisa menjadi lebih sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ahmadiyah sendiri. Tetapi kalau umpamanya kita lihat di misalnya silahkan kita lihat di artificial intelligence itu ya, kita chat GPT dan juga beberapa referensi di luar negeri. Saya kira frame tentang Ahmadiyah itu sudah mulai sesuai ya dengan pemahaman Ahmadiyah, dan yang di Indonesia dan di negara Muslim mungkin yang masih belum begitu sesuai. Tetapi kalau kita melihat beberapa komunitas akademik di luar negeri dan sebagainya, saya kira pemahamannya lebih lebih cocok disandingkan dengan pemahaman yang dipahami oleh kelompok Ahmadiyah sendiri kayak gitu. Dan itu bagian dari peran Pak Najib tentu di dalamnya, Pak ya. Semoga ada manfaatnya. Ada yang menarik sebetulnya dari kalau di Indonesia para peneliti yang menulis tentang Ahmadiyah itu sebetulnya juga lumayan banyak, Pak ya. Tetapi rata-rata itu melakukan kajian pustaka. Jadi agak berbeda dengan Prof. Najib yang selain menulis dalam jurnal ilmiah, kajian pustaka, juga melakukan pendekatan langsung, mengamati langsung, bahkan ikut dalam berbagai acara Ahmadiyah. Nah, karena itu pertanyaan saya adalah dalam rentang waktu sekian lama itu, bagaimana Pak Najib melihat posisi Al-Quran bagi pengikut Ahmadiyah ya? Karena di masyarakat umumnya, terutama pada saat tahun 2005 tadi tentang Parung, bagaimana sebuah kelompok yang tidak suka terhadap Ahmadiyah itu kemudian melakukan opini publik bahwa kitab sucinya Ahmadiyah bukan Al-Quran, melainkan tazkirah. Nah, Pak Najib sendiri dalam pengamatan langsung yang dibaca sehari-hari oleh pengikut Ahmadiyah itu sebetulnya kitab sucinya Al-Quran atau tazkirah? Itu salah satu yang saya kira sering disalahpahami, dan selain disalahpahami juga dibesar-besarkan ya dengan beberapa penulis yang kadang-kala bahkan kemudian menulis buku tentang bahwa kitab sucinya Ahmadiyah itu adalah tazkirah dan sebagainya kayak gitu ya. Tetapi kalau umpamanya kita misalnya hidup bersama anggota jemaah ini dan juga katakanlah pergi ke Qodian, pergi ke kantor-kantor Ahmadiyah, sekolah-sekolah Ahmadiyah, dan kemudian datang juga di dalam jalsa salana dan sebagainya kayak gitu ya. Ya mungkin mereka akan tahu kayak gitu ya, dan kita akan tahu semuanya gitu ya. Kitab apa yang sebetulnya dibaca di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau datang ke Masjid Ahmadiyah, datang ke katakanlah rumah-rumah Ahmadiyah kayak gitu, apakah kemudian semua rumah itu memiliki tazkirah kayak gitu? Berapa banyak yang memiliki dan berapa banyak yang tidak? Terus kemudian berapa banyak yang memiliki Al-Quran dan berapa banyak yang tidak kayak gitu? Mungkin dengan melihat seperti itu mereka akan lihat sendiri sebetulnya. Bahkan mungkin orang tidak tahu kalau mungkin sebagian orang Ahmadiyah sendiri tidak pernah memiliki kitab tazkirah tersebut kayak gitu ya, atau bahkan mungkin tidak terlalu tahu tentang kitab tersebut. Yang mereka tahu ya Al-Quran, karena memang itu yang diyakini dan dibaca dan sebagainya kayak gitu ya. Pemahaman ini kan kemudian disebarluaskan, kemudian dikampanyekan, dibesar-besarkan oleh sebagian masyarakat untuk menjelaskan bahwa itu loh lihat kitab sucinya beda, itu loh lihat katakanlah bacaan mereka sehari-hari berbeda, sehingga orang kemudian yakin kelompok ini adalah di luar daripada Islam kayak gitu.
Jadi ini frame itu memang entah sengaja atau tidak, entah sadar atau tidak kayak gitu ya. Dikembangkan untuk meneguhkan kayak gitu ya. Pandangan yang selama ini mungkin salah bahwa Ahmadiyah itu memiliki kitab suci yang lain kayak gitu ya. Kitab suci yang berbeda dari umat Islam yang lain yang yang itu tidak sesuai sebetulnya dengan Ahmadiyah sendiri kayak gitu kan. Mungkin mereka tidak tahu misalnya yang bagian dari salah satu tulisan saya itu ya. Kalau umpamanya orang semisal Soekarno, Agus Salim, Cokro Aminoto, kemudian Ruslan Abdul Ghani, terus para pelajar di Young Islamisten Bond kayak gitu ya. Yang mereka pelajari itu adalah terjemah Al-Quran dari Ahmadiyah kayak gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa katakanlah penerjemahan Al-Quran yang pertama, bukan yang pertama ya, yang paling banyak dipakai di awal abad 20 dan di banyak negara pada awal-awalnya itu dilakukan oleh Ahmadiyah kayak gitu ya. Dan kemudian mereka banyak yang tidak tahu bahwa salah satu makna daripada jihad bil qalam di Ahmadiyah itu yang terpenting itu adalah sebetulnya penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa untuk menunjukkan bahwa cara kita umat Islam itu berperang katakanlah atau mengalahkan kelompok yang lain adalah dengan menunjukkan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini kepada banyak masyarakat yang ada di dunia yang belum mengetahui tentang Islam kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh Ahmadiyah dan itu banyak yang kemudian tidak diinformasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu kontribusi penting daripada Ahmadiyah ini. Karena ada aspek tertentu dari sejarah kita, kontribusi dari masyarakat Ahmadiyah yang belum dikenal, sehingga masyarakat yang lain itu menjadi mudah untuk teryakinkan bahwa mereka memiliki kitab yang lain kayak gitu ya, tidak sama dengan kita dan mereka melakukan katakanlah fokus di dalam aktivitas pembacaan kitab sucinya itu bukan kepada Al-Quran dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu pemahaman itu yang kemudian tersebar dan kemudian makanya sampai terjadi kampanye, terjadi penyerangan, pembakaran terhadap Masjid Ahmadiyah, terhadap mungkin buku-buku Ahmadiyah yang dianggap itu bentuk daripada kesesatan, dianggapnya kan seperti itu ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lain ya gitu. Nah, tadi sebagaimana sudah disampaikan Pak Najib bahwa peran Ahmadiyah di masa-masa sebelum kemerdekaan ya. Nah, kalau bicara tentang sejarah terjemahan Al-Quran di Indonesia, saya mengutip dari tulisan Pak Najib, Sectarian Translation of the Quran in Indonesia, the Case of the Ahmadiyah. Disampaikan fakta peran Ahmadiyah dalam terjemahan Al-Quran di masa pra-kemerdekaan ya, yang banyak mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh bangsa seperti Cokro Aminoto, Soekarno, Agus Salim, Ruslan Abdul Ghani. Nah, Pak Najib mungkin bisa menjelaskan lebih detail tentang sejarah terjemahan Al-Quran tersebut dan kenapa para tokoh bangsa saat itu begitu tertarik dengan terjemahan Al-Quran Ahmadiyah. Ya. Jadi waktu itu mungkin kalau umpamanya kita bisa kategorikan ada dua kelompok cendekiawan, ada dua kelompok intelijensia di Indonesia. Yang satu adalah Arab educated intelligentsia, mereka yang terdidik dari Timur Tengah dan sebagainya, dari Mesir, dari Arab dan sebagainya. Ada sebagian lagi yang kita sebut sebagai Dutch educated intelligentsia, mereka para ilmuwan Islam di Indonesia yang dididik oleh pendidikan Barat. Nah, yang dididik oleh pendidikan Barat itu sebetulnya tidak banyak memahami tentang bahasa Arab kayak gitu ya. Mungkin sedikit ada yang memahami, tetapi kebanyakan itu tidak kuat di dalam bahasa Arab. Dari mana mereka kemudian belajar tentang Islam? Referensinya itu adalah buku-buku yang berbahasa Inggris, buku-buku yang berbahasa Belanda dan sebagainya. Dan siapa yang melakukan itu? Itu adalah jemaah Ahmadiyah kayak gitu ya, yang waktu itu sudah ada berbagai terjemah Al-Quran kayak gitu ya, kemudian buku-buku yang tentang Islam
yang diproduksi oleh Ahmadiyah, karya-karya penting tentang Islam dan sebagainya. Jadi itu yang pertama yang membuat para tokoh bangsa awal itu tertarik untuk mengkaji tentang Ahmadiyah. Yang kedua, selain persoalan background pendidikan, itu ya, mereka yang mendapatkan pendidikan Barat dan juga ilmuwan yang lain yang katakanlah berpikir rasional, itu selalu mencari jawaban, katakanlah mencari pelajaran tentang Islam yang kompatibel, yang sesuai dengan rasionalitas, yang sesuai dengan cara berpikir modernitas dan sebagainya, yang sesuai dengan cara berpikir mereka yang lebih mungkin sistematik dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya, dengan temuan-temuan teknologi, temuan ilmu pengetahuan yang lain. Dan itu ditemukan di mana? Referensinya adalah buku-buku dari Ahmadiyah kayak gitu ya, yang dibawa ke Indonesia oleh para misionarisnya dan diterjemahkan oleh berbagai tokohnya, yang tersedia dari kiriman dari berbagai tempat di pusat Ahmadiyah di Qodian ataupun di Lahore waktu itu kayak gitu ya. Dan itu memberikan katakanlah kesempatan bagi mereka menyelamatkan, istilahnya rescuing their faith kayak gitu ya, menyelamatkan iman mereka itu ketika berhadapan dengan waktu itu kan materialisme, terus kemudian ateisme yang berkembang, kemudian katakanlah misionaris Kristen dan sebagainya kayak gitu ya, yang berkembang waktu itu yang cukup agresif, sama seperti di India. Nah, siapa yang kemudian bisa berargumen berhadapan dengan perkembangan materialisme, ateisme, kemudian perkembangan misionaris Kristen dan sebagainya, itu adalah buku-buku Ahmadiyah. Dan disinilah yang kemudian, nah yang terpenting di antara buku-buku tersebut, di antaranya tentu saja adalah terjemah Al-Quran tersebut, ya, gitu, yang diproduksi oleh Ahmadiyah. Itulah yang kemudian mereka, para ilmuwan itu mendapatkan sebuah referensi, mendapatkan sebuah senjata untuk berdialog dengan paradigma pemikiran yang lain yang ada di sekitarnya, secara dengan basis keimanan yang kuat, dengan basis rasionalitas dan keislaman, keimanan yang kuat. Dan ini yang kemudian membuat daya tarik para akademisi kita itu, Soekarno, Cokro Aminoto, Agus Salim, Ruslan Abdul Ghani, dan kelompok-kelompok yang di Young Islamic pun itu kemudian sama belajar tentang buku-buku Ahmadiyah, yaitu belajar dari mereka terutama terjemahan Al-Quran dari Ahmadiyah ini. Itu yang kedua kayak gitu ya. Terus kemudian faktor yang lain adalah yang mungkin bisa disebut sebagai perspektif baru kayak gitu ya, tentang keagamaan yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya tentang kesempurnaan Al-Quran, tidak ada nasikh mansukh, seluruh Al-Quran itu sudah selesai, komplit dan sebagainya. Tidak ada katakanlah ada istilahnya, kalau dalam kelompok Islam yang lain ada bahwa Al-Quran yang tersebar itu misalnya ada kekurangan, tidak lengkap dan sebagainya. Jadi ini keyakinan tentang kelengkapan Al-Quran komplit, tidak ada nasikh dan mansukh, itu diantaranya belajar dari Ahmadiyah. Dan yang terakhir itu adalah perspektif-perspektif berbeda kayak gitu ya. Karena tadi frame berpikir para ilmuwan awal abad 20 itu selalu dibingkai oleh rasionalitas, oleh hadapan antara ateisme, materialisme, dan rasionalisme dan sebagainya. Mereka akan banyak pertanyaan tentang berbagai hal yang mungkin bagi sebagian orang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu misalnya, bagaimana bisa misalnya Sulaiman itu berbicara dengan semut kayak gitu. Bagaimana bisa katakanlah Nabi Musa itu kemudian menyeberang lautan dengan tongkat kayak gitu. Bagaimana bisa katakanlah Nabi Sulaiman dengan Ifrit dan sebagainya memindahkan istana Saba kayak gitu, Ratu Saba ya kalau nggak salah ya. Nah, dengan kekuatan apa yang dilakukan. Nah, orang-orang ini kan banyak yang tidak percaya dengan ini mukjizat kayak gitu. Ini kekuatan dari Allah. Penjelasannya seperti apa kayak gitu kan. Ini tuntutan daripada rasionalitas. Nah, jawaban-jawaban terhadap itu kan ditemukan di dalam buku-buku terjemah Al-Quran dari Ahmadiyah. Termasuk diantaranya bagaimana mungkin misalnya Maryam melahirkan dan tetap perawan kayak gitu ya. Ada banyak pertanyaan yang selama ini dijawab selesai dengan kata-kata mukjizat kayak gitu ya, atau kata-kata bahwa ini kekuatan dari mukjizat dari Allah.
Tetapi kalau umpamanya kita lihat terjemah Al-Quran dari Ahmadiyah, kan tidak kan? Eh, Berbagai ayat-ayat itu kemudian diterjemahkan. Oh, itu yang namanya semut, namal, itu bukan semut yang kita pahami, yang kita lihat seperti saat ini, tetapi itu adalah sebuah suku yang namanya namal, kayak gitu ya. Yang kemudian penduduknya misalnya Namlait dan sebagainya, kayak gitu. Yang kemudian ketika itu adalah bahwa Nabi Sulaiman berbicara dengan kaum tersebut. Nah, Ifrit itu apa? Ifrit itu adalah manusia pegunungan yang bentuknya itu sangat besar kayak gitu, yang memiliki kekuatan di atas rata-rata orang yang lain dan sebagainya, dan memiliki kemampuan untuk memindahkan dan sebagainya. Ini adalah terjemahan-terjemahan yang mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih bisa diterima oleh kalangan rasional yang rasionalis waktu itu ditemukan perspektif-perspektif ini dari terjemahan Ahmadiyah dan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terjemah di tempat yang lain. Dan ini membuat daya tarik kelompok-kelompok seperti Young Islamitenbond itu ya, kemudian Soekarno dan sebagainya. Oh iya, ini yang bisa kita terima kayak gitu. Itu yang membuat katakanlah mereka kemudian semangat untuk membaca Al-Quran. Termasuk saya cerita personal ya, itu anak saya itu kan mempelajari terjemah Al-Quran yang paling meyakinkan dia sekolah tentang biologi di Amerika itu, ya terjemahan Ahmadiyah gitu. Makanya dia selalu bawa kemana-mana dan dia baca kayak gitu, dari awal sampai akhir dibaca dan dipelajari kayak gitu. Karena bagi mereka yang berada dalam frame pemikiran rasionalisme, pemikiran modernitas barat dan sebagainya, itu akan banyak bertanya tentang hal-hal yang katakanlah disebutkan di dalam Al-Quran, yang mungkin bagaimana kemudian memasukkan di dalam pemahaman kita ketika Nabi Musa harus menyeberang laut dengan tongkatnya, kemudian laut terbelah itu. Penjelasannya itu susah kayak gitu. Nah, itu yang bisa ditemukan pemahaman yang komprehensif, rasional itu di dalam terjemah Al-Quran versi dari yang diberikan oleh Ahmadiyah, yang tidak ditemukan di dalam terjemah yang lain kayak gitu. Itu yang menarik mungkin kelompok-kelompok intelektual ya pada akhirnya. Tentu dengan kontroversinya pasti ya, oleh kelompok yang lain. Namun demikian, kalau kita kutip juga tulisan dari Prof. Najib bahwa Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia itu untuk dari kelompok Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1953 ya. Sementara terjemahan Al-Quran versi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia itu baru ada tahun 1965. Dan kalau saya baca dalam buku Sejarah Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama karya Haman Fajai, disebutkan bahwa di masa pertama kali Al-Quran diterjemahkan resmi oleh Kementerian Agama, itu mengutip referensi dari terjemahan Al-Quran Ahmadiyah juga. Mungkin Pak Najib bisa lebih menjelaskan sumber-sumber Al-Quran terjemahan Ahmadiyah yang mana sebenarnya yang dipakai oleh Kementerian Agama saat itu. Jadi frame yang dipakai di dalam terjemahan Al-Quran setelah masa dari Ahmadiyah memperkenalkannya itu adalah kita memiliki frame yang sama, yaitu ini misalnya terjemah Al-Qur'annya, kemudian terjemahnya dan sebagainya. Kalau dulu apa bedanya dengan terjemahan yang dulu? Itu adalah terjemah itu adalah seperti huruf gandul kayak gitu ya, yang di bawahnya kayak gitu ya. Kemudian tafsir itu juga modelnya ada sedikit di pinggir, tetapi banyakkan di bawahnya itu terjemahannya dan sebagainya. Nah, versi yang diadopsi dan kemudian diterima, yang diperkenalkan oleh Ahmadiyah itu kan versi ya tadi frame berpikirnya itu adalah sebetulnya rasionalisme, memudahkan orang memahami, membaca dan menghadapkan antara yang Arab dan yang terjemahannya itu. Jadi yang sini Arabnya, sini terjemahannya, atau kemudian terjemahan yang lebih panjang ada di sekitarnya. Nah, itu cara baru yang kemudian model ini diadopsi diantaranya oleh terjemahan Kemenak. Yang kedua, yang membuat yang diambil, yang katakanlah dipelajari, diadopsi oleh terjemahan Kemenak dari versi-versi yang dilakukan oleh Ahmadiyah itu adalah lengthy preface atau introduction itu ya. Penjelasan yang cukup panjang di depannya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi orang kemudian diajak tidak langsung tiba-tiba mempelajari ayat-ayat dan sebagainya terjemahnya, tetapi apa kemudian penjelasan apa yang mengantarkan mereka kepada pemahaman tersebut, yang itu yang sebelumnya tidak ada dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi kalau nggak salah mungkin berapa halaman ya, mungkin
100 halaman atau lebih itu ya pengantarnya, mulai dari sejarah Al-Qur'an, terus kemujizatannya, terus kemudian berbagai hal tentang pernak-pernik Al-Qur'an, terus kemudian sejarah turunnya dan sebagainya, terus kemudian model berbagai terjemahan dan sebagainya. Itu yang tidak ada di dalam mungkin kita bisa melihat ya di terjemahan-terjemahan yang lain pun sebelum Ahmadiyah melakukan itu tidak melakukan. Tetapi ini satu, selain tadi model pola pencetakan, yang kedua adalah preface atau introduction yang cukup panjang yang menjelaskan, memberikan orang pintu dulu ya, kayak apa ya, kalau umpamanya kita kuliah itu sebelum betul-betul masuk kalau ke dalamnya itu kita ada pengenalan dulu lah kayak gitu, pengenalan dan kemudian menjelaskan tentang seperti apa sih bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an, tentang karakter-karakter tertentu daripada turunnya wahyu dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kemudian sejarah terjemahan itu sendiri kayak gitu ya. Itu tidak ada sebelum, dan itu yang kemudian diantaranya diadopsi oleh terjemah yang dipakai oleh Kemenak kayak gitu ya. Kalau dua hal itu yang terutama. Hal yang lain saya kira beberapa poin yang ada di dalamnya itu tentang apa ya, referensi-referensi tertentu ya di dalam konteks menggabungkan dengan modernitas dan sebagainya. Itu yang ada di dalam referensi itu ada di dalam terjemahan juga oleh Kemenak. Tetapi terutama itu adalah frame berpikir untuk memperkenalkan Al-Qur'an kepada masyarakat dengan lengthy panjang introduction atau preface, itu yang kemudian menjadi pola yang dilakukan oleh Kemenak kayak gitu. Nah, kalau kita kutip dari buku yang sama ya, tentang terjemahan Al-Quran karya Haman Faizin, di mana terjemahan Al-Quran itu kemudian disempurnakan pada tahun 71 atau dikenal dengan edisi Mukti Ali. Ada penambahan buku yang salah satunya adalah The Holy Quran karya Khalifah Ahmadiyah, yang kedua Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad. Mungkin Pak Najib bisa menjelaskan materi apa sih dari The Holy Quran Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad itu yang masuk dalam terjemahan Al-Quran versi edisi Mukti Ali. Yang saya pahami apa yang diambil sebetulnya itu sudah masuk di dalam edisi sebelumnya kan, tetapi di edisi sebelumnya kalau nggak salah apa tidak dimasukkan atau kayak gitu, itu dimunculkan kayak gitu ya. Tetapi ya yang sebetulnya yang itu tadi yang diambil itu adalah penjelasan yang cukup panjang itu tentang Al-Qur'an, tentang kewahyuan, tentang nuzulul Qur'an, tentang Al-Qur'an itu sendiri dan sebagainya. Itu yang diambil, yang saya baca itu adalah hampir mungkin referensinya itu adalah dari Ahmadiyah tersebut kayak gitu ya. Yang sebelumnya mungkin diomit kayak gitu, tetapi kemudian dimunculkan dan kemudian menimbulkan kontroversi dan sebagainya. Tetapi ini adalah sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa pemahaman tentang Al-Qur'an yang dimiliki oleh Ahmadiyah dan umat Islam yang lain itu sama kayak gitu ya. Pemahaman tentang wahyu, pemahaman tentang ya mungkin kemujizatan itu agak berbeda ya, karena Ahmadiyah mencoba untuk kemudian memahamkan secara lebih rasional kepada komunitas. Tetapi itu kan bagian daripada upaya untuk proses yang membuat Al-Qur'an itu berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda dari abad ke-7 kayak gitu ya, yang komunitasnya mungkin lebih terpengaruh oleh modernitas dan sebagainya. Tetapi itu tadi yang diadopsi di terjemah Al-Qur'an, saya kira termasuk sampai sekarang itu adalah model yang tadi saya sebutkan itu dengan pengantar yang cukup panjang. Yang itu kemudian ketika sudah menjadi cetakan dari Arab Saudi itu pun masih ada kayak gitu ya. Karena ini dianggap sebagai sebuah pemahaman yang universal kayak gitu, bisa diterima oleh semuanya dan sangat bermanfaat bagi orang yang ingin mempelajari terhadap Al-Qur'an. Jadi orang perlu warming up lah kayak gitu untuk kemudian membaca dari, kalau umpamanya kita kan sekarang itu membaca Al-Qur'an kan langsung bahasa Arabnya dan sebagainya, mungkin tidak bisa memahami secara utuh tentang Al-Qur'annya kalau tidak diberi pengantar terlebih dahulu. Dan peran itulah yang diantaranya
dimasukkan dan diadopsi dari Ahmadiyah oleh terjemahan Kemenak, gitu, Kementerian Agama Depak atau Kemenak. Nah, kalau kita baca di majalah Tempo nih, dalam edisi 19 Desember tahun 73, Tempo melakukan investigasi tentang tulisan Khalifah Ahmadiyah kedua Hadjrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad yang dikutip menjadi bagian referensi mukadimah dalam terjemahan resmi Al-Quran Kementerian Agama RI, di mana tulisan tersebut sebetulnya judul resminya Pengantar Mempelajari Al-Quran, kemudian di dalam mukadimah terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama menjadi pentingnya Al-Quran diturunkan. Sepengetahuan Pak Najib, apakah sampai saat ini tulisan tersebut masih ada dan apakah referensinya masih dicantumkan? Karena kalau kita lihat sekarang referensi tertulis Hadjrat Mirza Basiruddin Ahmad itu sudah tidak ada. Bisa saja karena berbagai revisi atau beberapa kritik dan sebagainya itu yang kemudian rujukannya itu kemudian dihilangkan dan sebagainya. Tetapi yang saya sebutkan tadi, pola itu yang masih adanya, ya. Pola dan model yang tadi mukadimah yang panjang dan sebagainya. Dan itu inspirasinya kan dari terjemah Al-Quran yang dimiliki oleh Ahmadiyah, baik Lahori maupun Qadian, kan, yang poin-poin kalau umpamanya kita lihat, kita bandingkan misalnya subjudul di setiap bagian itu masih sama atau tidak. Nah, kalau umpamanya kemudian isinya, saya kira mungkin akan banyak referensi yang ditambahkan dengan sesuai dengan perkembangan kajian tentang Al-Quran dan sebagainya. Kemudian bisa saja juga panjangnya dan sebagainya, variasi yang ada di dalamnya itu ada beberapa perbedaan. Tetapi pola dan pembagian tema-temanya itu saya kira tidak akan banyak berubah, karena itu adalah tema-tema yang saya kira menjadi standar, itu ya, menjadi standar untuk memperkenalkan tentang Al-Quran, untuk kajian tentang Al-Quran, untuk membawa orang masuk kepada langsung kepada isi daripada Al-Quran, kayak gitu ya. Inspirasinya bisa dari berbagai tempat masuk lagi kepada baru, tetapi ini kan sudah menjadi sesuatu yang tersebar di banyak komunitas dan kemudian saling menambahkan, mungkin saling mengurangi, saling melengkapi dan sebagainya, sehingga menjadi lebih kaya tentu saja, kayak gitu ya. Tetapi di dunia akademik sebetulnya kita wajib ya untuk kemudian mencantumkan inspirasi dari mana sumber daripada hal tersebut. Persoalannya adalah karena terjemahan Kemenak itu tidak mencantumkan siapa authornya, yang adanya pentashih dan sebagainya, sehingga tidak bisa dituduh, oh ini kamu sudah menghilangkan dan sebagainya referensi kepada ini, oh ini katakanlah kenapa tidak. Jadi yang kemudian kita pertanyakan adalah Kemenaknya, bukan individunya, kayak gitu kan. Dibuatnya adalah tim, kayak gitu kan, yang kemudian setiap berapa tahun mungkin pentashihnya berbeda dan sebagainya, sehingga kemudian ini seperti menjadi hilang, kayak gitu. Ini menjadi common knowledge yang diadopsi dan kemudian sepertinya tidak perlu lagi menunjukkan referensi, kayak gitu. Itu yang satu hal proses yang kemudian kenapa hilangnya rujukan itu menjadi sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Meskipun secara akademik dulu mestinya kalau umpamanya ini ada referensi dan masih ada katakanlah kutipan-kutipan yang sama atau inspirasi dari mana, itu harus dimasukkan, dicantumkan, kayak gitu, sebagai acknowledgement, sebagai kejujuran akademik, sebagai sebuah bahwa kita itu mendapatkan ilmu itu adalah standing on the shoulders of giant, bahwa kita itu tidak tiba-tiba kayak gitu, tetapi ada sesuatu yang membuat inspirasi itu muncul dan kemudian konsep itu kita adopsi dan sebagainya, kayak gitu. Tadi kita udah bicara dalam konteks nasional tentang peran Ahmadiyah dalam terjemahan Al-Quran. Pak Najib tentu sudah banyak diundang di berbagai negara ya tentang peran-peran Ahmadiyah. Kalau bicara skala internasional yang Pak Najib lihat, bagaimana peran Ahmadiyah dalam terjemahan Al-Quran secara internasional dan program-program apa saja yang dilakukan oleh Ahmadiyah terkait Al-Quran tadi? Ya, mungkin yang paling katakanlah semangatnya paling tinggi gitu ya, itu di awal abad 20. Saya bisa menyebut yang
beberapa gambar yang ditunjukkan oleh beberapa kawan kami yang melakukan kajian di berbagai negara, termasuk di Rumania, di negara-negara Skandinavia, di Jerman, di Amerika, di negara yang belum tersentuh Islam, katakanlah ya tanda kutip ya waktu itu. Yang datang kemudian para misionaris Ahmadiyah dengan membawa senjata, yaitu Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Mereka memperkenalkan terjemahan itu dalam bahasa-bahasa di negara-negara yang baru tersebut kayak gitu, yang baru dimasuki oleh misionaris Islam tersebut, termasuk diantaranya ya Belanda, Indonesia, Jerman, Amerika, kemudian negara-negara di Skandinavia dan sebagainya kayak gitu. Dan semangat itu saya kira terus dilakukan gitu ya, sekarang ini, dan dengan proses penerjemahan ke bahasa-bahasa lebih dari berapa Pak? 200 ya? 100 ke dalam 100 bahasa di dunia, termasuk mungkin itu yang bahasa daerah belum. Bahasa daerah misal Batak atau Bali, Jawa, Sunda dan sebagainya. Itu kan proses yang diyakini. Ada seorang misionaris Ahmadiyah, saya agak lupa namanya, itu yang datang ke London itu ya, yang mengatakan I will conquer Europe with this gitu ya. Saya akan menaklukkan Eropa dengan Al-Quran ini kayak gitu ya. Jadi semangat ini, semangat untuk menerjemahkan, itu menjadi salah satu motivasi dan alat untuk berdakwah ke banyak negara dan menunjukkan bukan saja keunggulan Islam, tetapi juga beauty of Islam kayak gitu ya, keindahan dengan kalimat-kalimat, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut kayak gitu. Nah, kemarin saya kira kita bersama-sama melihat ya, proses itu terus berlangsung di Qadian untuk menerjemahkan dan membawa Al-Quran ke berbagai masyarakat yang saat ini belum mengenalnya, gitu. Masyarakat di belahan dunia yang belum mengenal Al-Quran kayak gitu, atau terjemahan Al-Quran dan sebagainya. Dan juga buku-buku yang lain tentu saja, tetapi terutama Al-Quran ini. Mungkin bedanya dengan dulu ya, kita sekarang sudah ada kayak katakanlah Google Translate, kemudian sudah ada AI, ChatGPT yang bisa menerjemahkan dan sebagainya, yang kadang-kala orang kalau sudah memiliki tool itu menjadi lebih mudah untuk memahami bahasa yang lain. Tetapi terjemah Al-Quran itu kan berbeda dengan sekedar apa yang dilakukan oleh Google Translate atau ChatGPT yang menerjemahkan dan sebagainya. Ada hal-hal yang tadi saya sebutkan itu yang tidak bisa dilakukan secara harfiah saja kayak gitu ya. Ada keindahan yang kadang-kadang perlu untuk kemudian ditransmisikan di dalam terjemahan tersebut. Dan itu yang diantaranya dilakukan. Dan ada katakanlah penjelasan-penjelasan yang tadi seperti ayat-ayat tentang mukjizat itu tidak bisa hanya harfiah saja. Perlu proses yang lain yang dilakukan oleh seorang penerjemah. Misalnya kalau umpamanya Zafrullah Khan sama Sher Ali, itu kan terjemahannya itu bukan Zafrullah Khan itu kan tidak sekedar kalau dalam bahasa Inggris disebutnya free flowing gitu ya, agak bebas tetapi tidak mengurangi tentang keindahan. Dan itu yang ada yang bahasa kemudian menerjemahkan secara poetik kayak gitu, secara puisi kayak gitu. Ada yang menerjemahkan Al-Quran dengan katakanlah dengan istilah-istilah tertentu, misalnya kayak wahyu itu mungkin pada masyarakat tertentu diterjemahkan menjadi wangsit. Di tempat yang lain diterjemahkan dengan model yang lain. Misalnya Tuhan pun kayak gitu ya. Kadang-kadang diterjemahkan dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya adalah Allah kayak gitu ya. Nah itu cara-cara seperti itu yang perlu untuk katakanlah masih perantara manusia kayak gitu. Yang saya kira kalau umpamanya tidak dilakukan perantara manusia, maka kemudian terjemahnya itu bisa menjadi agak sangat harfiah kayak gitu. Dan ini yang perlu untuk terus dilakukan oleh umat Islam dan juga saya kira berbagai kelompok yang ada di dalam Islam yang berkepentingan terhadap dakwah dan pengembangan umat Islam itu sendiri secara umum kayak gitu. Dan hal yang lain itu adalah bahwa kalau umpamanya kita melihat sejarah ya Pak Yendra, dulu itu kan sebetulnya ada ya penentangan terhadap terjemahan Al-Quran. Ada yang sifatnya penentangannya itu karena teologis, karena dianggap
bahasa Arab itu bagian daripada i'jazul Quran, itu mukjizat daripada Al-Quran ya gitu. Sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa lain, apakah tetap seperti Al-Qurannya itu dan sebagainya. Ada alasan yang lain bahwa waktu itu ya, karena banyak negara Islam yang masih di dalam negara jajahan kayak gitu, bahasa Arab itu adalah bahasa pemersatu. Ketika kemudian Al-Quran diterjemahkan ke berbagai bahasa, apakah kemudian umat Islam masih bersatu kayak gitu ya? Itu kekhawatiran waktu itu yang kemudian menentang. Alasan yang lainnya lagi, kalau umpamanya Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, nanti setiap penerjemah itu memiliki katakanlah bisa jadi ada biasnya kayak gitu ya, ideologis, bias tempat, bias kebangsaan dan sebagainya kayak gitu. Nah ini nanti akan berbeda. Tetapi menariknya dari Al-Quran itu adalah bahwa bahasa Arabnya itu tetap dipegang gitu ya, tetap ada dan kemudian terjemahan ada di sampingnya. Yang itu kemudian kekhawatiran yang 3 hal itu tadi yang saya sebutkan, yang berkaitan dengan pan-Islamisme, yang berkaitan dengan i'jazul Quran tadi, yang kemudian yang berkaitan dengan itu menjadi tidak terjadi. Kekhawatiran itu tidak seperti yang dikhawatirkan kayak gitu, tidak terjadi lah kayak gitu ya. Dan justru sebaliknya, dengan terjemahan itu banyak komunitas itu kemudian tertarik kepada Islam dan sebagainya. Dan di antaranya kita harus berterima kasih dalam hal ini kepada upaya-upaya dari Ahmadiyah, dari kelompok-kelompok yang sudah berusaha menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa dan membuat masyarakat dunia itu mengenal tentang Al-Quran. Nah, mengakhiri dialog kita hari ini, tadi dari awal kita sudah sangat panjang lebar menjelaskan betapa kalau kita simpulkan, Al-Quran bagi Ahmadiyah bukan sekedar kitab suci memang yang dibaca, tapi justru ada semangat untuk melakukan dakwah Islam kepada seluruh dunia, mungkin dalam pemahaman rahmatan lil alamin dan jihad dengan pena itu melalui terjemahan Al-Quran kan seperti itu. Nah, tetapi sayangnya kan di sisi lain di saat ini kondisi di Indonesia justru opini publiknya, masyarakat itu masih sangat percaya, bahkan mungkin menurut penelitian 99% orang Indonesia tidak tahu gitu ya, bahwa kitab sucinya Ahmadiyah itu Al-Quran. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Pak Najib? Dan mungkin ada saran yang bisa disampaikan kepada Komunitas Ahmadiyah untuk menghilangkan kesalahpahaman tersebut. Ya, saya kira satu hal yang terpenting kenapa perspektif atau kesalahpahaman itu masih kuat di masyarakat itu adalah karena hembusan-hembusan pemahaman bahwa Ahmadiyah itu memiliki kitab suci yang lain, bahwa Ahmadiyah itu sesat, sehingga sudah tertutup mata untuk melihat bahwa kitab suci Al-Quran itu ya kitab sucinya Ahmadiyah, bahwa mereka itu yang membaca Al-Quran tiap hari, mereka menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa, mereka adalah pionir di dalam kaitannya penerjemahan Al-Quran itu ke berbagai negara, berbagai bahasa, termasuk ke Indonesia dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian caranya katakanlah untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahpahaman tentang hal ini? Nah, salah satunya itu adalah kembali saya kira Ahmadiyah itu melakukan aktivitas lebih agresif lagi seperti dulu di dalam melakukan penerjemahan. Pertama, penerjemahan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah mungkin juga mencetak Al-Quran itu sendiri dan mendistribusikannya. Yang ketiga barangkali juga melakukan kajian-kajian tentang Al-Quran yang terbuka kepada masyarakat umum kayak gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi tambahan opsional, itu adalah mengikuti misalnya musabaqah tilawatil Quran di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia kayak gitu ya. Memperbanyak orang-orang yang memiliki bacaan Al-Quran dengan berbagai lagunya, apa istilahnya ya, model murotalnya dan sebagainya, membacaannya dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin juga adalah memperbanyak orang yang hafizah terhadap Al-Quran. Nah, 5 hal ini kalau umpamanya dilakukan, bisa saja secara masif kayak gitu ya, menunjukkan kepada masyarakat ini loh bahwa
anggapan Anda, anggapan kalian salah tentang kita. Yang Anda anggap bahwa kita memiliki kitab suci lain, kitab suci kita adalah Al-Quran dan sebagainya. Dan terbukti bahwa misalnya kita melakukan hal yang sangat penting, sangat agresif tentang kajian Al-Quran, ikut musabaqah tilawatil Quran, menunjukkan bahwa kita adalah ahli tentang Al-Quran dan sebagainya kayak gitu ya. Saya teringat ini ya Pak Yendra atau jemaah pemirsa yang ada di sini, Ismaili itu adalah bagian daripada Syiah. Ismaili itu bahkan mendirikan pusat studi Al-Quran di University of London, di Oxford kalau nggak salah. Jadi pusat studi Al-Quran itu milik daripada Ismaili yang oleh Syiah dianggap mungkin posisinya sama seperti Ahmadiyah kayak gitu ya, di Sunni kayak gitu. Nah, kajian mereka itu menjadi referensi di seluruh dunia tentang kajian Al-Quran. Nah, kalau umpamanya, dan itu orang semua negara akan merujuk kepada kalau nggak salah pendirinya itu Aga Khan itu ya, melakukan pusat kajian Al-Quran. Dan kalau umpamanya kita lihat jurnal of the study of the Quran yang dikeluarkan Edinburgh dan Notre Dame, itu salah satu sponsornya itu adalah Ismaili tersebut ya gitu. Nah, kalau umpamanya Ahmadiyah banyak melakukan terjemahan, kajian, publikasi, dan juga tadi misalnya ikut MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, kalau nggak di Indonesia juga di luar negeri, kemudian memperbanyak tahfidz dan sebagainya, itu menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat Indonesia, kami lebih concern, lebih peduli, lebih aktif di dalam melakukan kajian Al-Quran daripada kalian gitu. Dan apakah kalian masih ragu? Ya tentu saja orang yang sudah tertutup akan mengatakan masih ragu, tapi insya Allah lah saya kira akan banyak yang kemudian menjadi terbuka tentang hal tersebut kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Najib untuk dialog kita dalam kajian Ramadan tentang Al-Quran dan Ahmadiyah. Sangat menarik dan pasti sangat menambah pemahaman, bahkan mungkin juga hal-hal yang baru yang dipahami baik di kalangan internal Ahmadiyah ataupun mungkin juga bagi publik Indonesia pada umumnya. Kami berharap tentu Pak Najib makin terus dapat melakukan banyak kajian lebih banyak lagi tentang Islam khususnya dan tentang Ahmadiyah, dan berharap buku-buku Pak Najib bisa segera diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, semoga saya juga berharap ada manfaatnya dan ada dampaknya di dalam mencerahkan masyarakat, memberikan kita umat Islam itu menjadi semakin bersahabat, semakin bersatu, semakin mendukung satu sama lain, bukan menjegal satu sama lain, dan kita menjadi umat yang kuat, yang berjaya kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Warta Ahmadiyah, dialog kita bersama Profesor Najib Ahmad Burhani, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tadi sudah kita sampaikan dan kita sama-sama simak bahwa bagi Ahmadiyah menurut Pak Najib, kitab suci Ahmadiyah bukan sekedar Al-Quran, tapi Al-Quran bagi Ahmadiyah kemudian menjadi sebuah senjata untuk menyebarkan nilai-nilai keindahan Islam melalui penterjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Namun demikian, Prof. Najib memberikan saran karena saat ini masih banyak kalangan publik yang tidak memahami bahwa kitab suci Ahmadiyah itu adalah Al-Quran. 5 hal setidaknya yang mungkin menjadi manfaat bagi kelompok Muslim Ahmadiyah. Yang pertama adalah untuk lebih agresif lagi menerjemahkan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa, mungkin khususnya di Indonesia ke dalam berbagai bahasa daerah. Kemudian yang kedua, mencetak Al-Quran dan membagikannya. Yang ketiga, mengkaji Al-Quran, melakukan berbagai kajian Al-Quran. Selanjutnya yang keempat adalah ikut serta dalam musabaqah tilawatil Al-Quran baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang terakhir adalah semakin banyak tahfidz Quran dari komunitas Muslim Ahmadiyah.
Mudah-mudahan menjadi tantangan dan semangat kita semua untuk saling memberikan manfaat bagi dunia Islam dan tentu bagi umat manusia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.